Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan membacakan makalah saya dari kelompok 1 sampai 14. Makalah manajemen pendidikan. Yang pertama adalah makalah 1 konsep dasar manajemen pendidikan. Yang kedua, makalah konsep manajemen pendidikan dalam Islam pendidikan. Yang ketiga, makalah manajemen dan kepemimpinan kependidikan. Yang keempat, makalah organisasi dalam pendidikan. Yang kelima, makalah manajemen berbasis sekolah. Yang keenam, manajemen peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Makalah 7, konsep dasar kurikulum demi meningkatkan manajemen kurikulum di sekolah. Kelompok 8, sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kreativitas peserta didik di sekolah. Kelompok 9, konsep dasar informasi manajemen dalam pendidikan sekolah dasar. Makalah 10, manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan di SMA. Yang kelompok 10, kelompok 11, manajemen kehumasan dalam pendidikan. Kelompok 12, manajemen keuangan sekolah. Kelompok 13, implementasi manajemen mutu terpadu pendidikan di lembaga pendidikan. Kelompok 14, manajemen pendidikan kewirausahaan dalam pendidikan. Seterusnya, UTS manajemen pendidikan ada 5 soal, yaitu 1. Apakah kegunaan kita mempelajari ilmu manajemen pendidikan? Jelaskan dengan contohnya di sekolah masing-masing. Dan yang kedua, proses manajemen pendidikan dapat berupa seni, pengetahuan, dan ilmu. Jelaskan masing-masing. Yang ketiga, apakah yang melatar belakangi adanya kepemimpinan dalam suatu organisasi? Jelaskan. Yang keempat, apakah kepemimpinan dapat mengubah proses manajemen pendidikan? Yang kelima, dapatkah seseorang pemimpin dalam kepemimpinannya tidak dipadu dengan visi misi? Jelaskan. Jawabannya gitu. Yang terakhir, UAS. UAS yaitu membuat 10 soal. Yang pertama, mengapa institusi pendidikan dikatakan bersifat kompleks dan unik? Yang kedua, tuliskan ayat firman Allah yang mengatakan ulul amri berarti pemimpinan tertinggi dalam Islam bermasyarakat. Yang ketiga, apakah fungsi manajemen sekolah? Jelaskan. Yang ketiga. Yang keempat, manajemen berbasis sekolah mempunyai tujuan pilar, sebutkan. Yang kelima, jelaskan fungsi pembinaan peserta didik. Yang keenam, jelaskan pengertian fungsi organik manajemen serta sebutkan macam-macamnya. Yang ketujuh, apa saja yang perlu diperhatikan dalam manajemen peserta didik. Yang delapan, apa yang dimaksud ilmu manajemen menurut Stoner. Yang kesembilan, prinsip penyelenggara dan pengelolaan pendidik menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Sitnas 2003 secara lengkap berbunyi. Dan yang 10, jelaskan langkah-langkah menganalisis konteks pengembangan KTSP. Jelaskan.